tempatnya dikirim barang tersebut dipakai di perbatasan dengan Papua Gini untuk komunikasi dan digit patrolinya. Itu saya sangat terharu dan bangga sekali. Oke, untuk teman-teman Unhan yang mana adalah nanti ujung tombak pertahanan, saya rasa harus banyak mengenal radio, karena radio itu adalah alat komunikasi yang bebas hambatan, hanya mengandalkan propagasi dan penguasaan teknik radio, karena tanpa itu Anda nggak bisa komunikasi. Nah, pentingnya di sini adalah dalam kondisi darurat, anggaplah terjerat perang, itu yang paling aman ya radio di komunikasi. Tapi tentunya dengan scramble ya Om. Karena di sini bahas masalah Hombro, kembali ke Hombro lagi. Ini produk kebanggaan. Sebenarnya bukan kebanggaan sih, malu juga bukan kebanggaan. Tapi ini dikenal lah di Indonesia adalah Radio JJ. Produk pionir ya. Ya, Radio JJ ini berumur kurang lebih 12 tahun sejak lahir. Jadi diawali dengan penggagas atau JJ ini sebetulnya pasti kalau teman-teman tahu adalah ini Jajang. Jajang itu teman kami di Bandung. Beliau adalah tukang ngoprek. Saatnya kami kenal, kami ngobrol diskusi gimana kita radio ini kita coba untuk kita kenalkan ke rekan-rekan HF di Indonesia, dan alhamdulillah dalam perjalanan 12 tahun ini cukup punya nama. Radio ini di Jawa Timur disebut Radio Jingkra. Di Malaysia dikenal dengan Radio Janda Cerita. Ya. Dan radio ini juga banyak inspirasi anak muda, regenerasi untuk AF, terutama di acara Jota. Tahu ada yang tahu Jota nggak? Dia beranda air. Itu di tiap bulan Agustus ya mungkin ya. Oktober ya, Oktober. Itu nasional. Jadi mendidik anak-anak pramuka untuk mengenalkan radio HF ini, dan beberapa yang kecantol, dan banyak pakai ini juga sekarang. Karena pertama pengoperasiannya mudah, kalau rusak murah. Nah, kalau ada yang bertanya boleh? Boleh, silakan sampai di sini. Kita belum demo karena kebetulan senior di sini. Oke, silakan ada pertanyaan, barangkali saya bisa bantu jawab. Mau tanya berapa harganya boleh? Enggak. Ya. Berapa nih yang Oke. dicoba tes apa tes obat atau di radio sana satu ada orang deh. Apa itu Kan nungguin kalau usah diamatin juga di 69 nggak masalah. Enggak, jangan. Nggak apa-apa. bukan begitu. Diwai berapa tadi? Jadi nungguin di berapa? 7060. Oh juga sama. 7060. Apakah ada yang di sini? Ya model kayak gitu pakai. Berapa dayanya? Mana nggak ada? Telepon 7060. 7060. Nanti nyoba ya. Coba ya. Nanti kalau udah Kita lagi demo dulu. Panggil berapa dayanya? Berapa dayanya? Berapa itu Mike? Ya teman-teman penggiat amatir radio dari seluruh Indonesia datang di acara Indonesia Hombro Club nggak itu tuh metal. 2013. Nah itu interpelasi dari mana tuh? Masuk ke situ. Dan Esari. Hah? Silakan. Jangan. Kemudian ada yang nanya. Oke. Izin bertanya, mohon izin alasan. Izin Yagi Delatri Avasira Hodan, nama Bapak Madi Brata, pangkat Kopral Kadet dari instansi Unhan RI. Izin Bapak, kami izin bertanya, untuk radio JJ sendiri ini karena buatan Indonesia dan kebetulan kami dari lingkup pertahanan, kami izin bertanya, apakah dengan menggunakan radio JJ seperti ini dalam kondisi darurat yang sebelumnya itu ada yang sudah memakai seperti YSU, apakah radio JJ ini sudah mampu untuk semisal kami gunakan di daerah-daerah yang terpencil yang tentunya di sana
menggunakan band yang berbeda juga. Terima kasih. Oke, terima kasih. Yankee Delta siapa? Yankee Delta 3 Alpha Sierra Hotel. Yankee Delta 3 Alpha Sierra Hotel. Terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Jadi, apakah radio JJ ini bisa dipakai untuk pertahanan di satu daerah pelosok? Radio HF ini pada intinya adalah misalkan Anda menggunakan JJ dan partner Anda menggunakan YSU dengan band di 40 meter band, tentunya ada frekuensi yang sama, mood yang sama, maka bisa komunikasi. Dengan daerah terpencil pegunungan, justru yang bisa menjawab adalah radio HF. Karena radio ini dipantulkan melalui permukaan ionosfer ya. Nah, radio VHF bekerja dia stasiun per stasiun direct. Nah, ini bisa misalnya di lembah, dia bisa dengan pulau yang manapun terpencil di luar. Nah, ini menjawab pertanyaan Anda mengenai apakah bisa digunakan dengan radio YSU. Bahkan ICOM bisa, Kenwood bisa, dan radio Kodan pun bisa, punya militer Amerika bisa, selama moodnya sama, band frekuensi sama. Oke? Saya rasa cukup. Kerja Bapak, terima kasih. Terima kasih. Yang pasti lebih ringan dari yang Ringan dan murah. Satu lagi ini compare ya. Kalau branded yang semacam ICOM itu koceknya sekitar 10 juta. Ini di bawah 2 juta. ya. Kalau sekarang sih 1,5 lah. Kalau mereka sendiri Anda hobi ada PCB ini paling murah hanya 1 juta lah, 1 juta. Nanti kalau hobi ngerekit Anda masuklah. Oke, terima kasih. Ada lagi? Silakan tanya lagi. Baik, cukup ya. Sekarang Om Odin bisa bergeser Om Suladi yang 2 meter band. Silakan, Bu Suradi. Silakan. Meteran. Kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suradi, Yankee Delta 1 Romeo Mike 12 dari Tangerang. Kebetulan di sini saya ingin mendemokan atau menginformasikan serta memberi gambaran apa yang saya berikan ini, radio-radio yang saya buat ini untuk radio ringan. Radio yang saya gunakan ini untuk radio 2 meteran atau sekelas AT, Handy Talkie ya, yang saya modif jadi menyerupai radio rig atau sejenis mini rig ini ya. Jadi fungsionalnya ini radio yang tadinya misalnya berupa HT, saya modifikasi. Ini bahannya ini seperti ini awalnya ya. Sebetulnya ini bisa digunakan, tapi kadang HT ini kalau sudah baterai drop atau casingnya pecah, kadang kita mau beli itu males. Nah, kadang-kadang kita nggak mau, dan kadang-kadang kalau kita nemu atau bahan-bahan HT seperti ini rusak atau ini, dan kondisi misalnya mesinnya itu masih hidup, masih bisa kita pakai, kita kan malas kadang-kadang, casingnya udah jelek, nggak mau dipakai lagi. Nah, untuk itu saya mengakalinya dengan merubah casing HT yang sekecil ini supaya bisa dipergunakan dan fungsional kembali. Saya rubah bodinya atau casingnya serta penampilannya menyerupai rig ini. Dan ini portable, bisa digunakan di home base, di kendaraan motor, di mobil pun bisa. Ini sudah saya modifikasi, yang tadinya menggunakan baterai 7,2 litium, jadi sudah saya modifikasi menggunakan DC 12 volt. Jadi untuk di kendaraan, di motor, atau di home base station, atau di mobil pun bisa. Dan fungsionalnya pun sama. Tetap semua menu-menu atau program-program yang ada di ini tidak berubah. Saya hanya merubah penampilannya saja. Ini supaya apa? Kadang-kadang ini supaya kita lebih menarik. Kalau kita lihat begini, kadang-kadang kan bosan juga kan. Nah, kadang-kadang kita makanya saya rubah supaya tampilannya lebih menarik. Begitu. Intinya semua HT itu ada beberapa yang bisa dan ada yang tidak bisa untuk dimodifikasi. Untuk yang HT-HT yang sudah bisa dimodifikasi itu seperti ICOM 2N yang model garuk-garuk itu, yang ICOM lama ya kalau pernah lihat. Dan ini itu bisa dimodifikasi sekarang. Jadi kira-kira
untuk pembelajaran kalau misalnya ada atau pernah mendapatkan mesin-mesin HT kira-kira oh ini kurang bisa, ini misalnya nggak bisa dimanfaatkan atau baterainya drop, susah nyarinya ya kan, itu bisa dimanfaatkan. Kita rubah tampilannya aja, ya kita rubah bodinya, kita belikan extra mic, kita rubah fungsional semua, tapi tidak mengurangi kinerjanya tetap sama, gitu ya. Demikian. Dan juga untuk HT-HT lain pun, setelah misalnya kayak HT Alinco ini, kita bisa fungsionalkan. Ini tadi sebetulnya fungsinya ya HT, cuman kita fungsionalkan ini digunakan untuk repeater. Apa itu repeater? Itu sejenis pancar ulang. Jadi pancar ulang kita dari HT masuk ke sini, kita pancarkan ke ulang lagi dengan antena yang lebih tinggi. Jadi walaupun kita menggunakan HT dengan jarak yang lebih jauh, itu kita bisa ngobrol atau bisa berkomunikasi. Demikian. Jadi HT-HT yang misalnya seperti ini sudah kita baterainya susah nyari atau kemudian sulit dicari dan mahal, nah, kita fungsionalkan, kita rubah atau kita modifikasi pun bisa dibuatkan seperti repeater ini. Dan itu pun nggak berbasic tampilannya pun ya kalau mau dirubah itu keinginan masing-masing lah. Ini yang saya buat seminimalis ya seperti ini, begitu kira-kira. Demikian, ini hanya merubah tampilan saja. Kalau saya tidak membuat atau tidak, saya yang merekondisi apa yang kira-kira HT atau radio ini sudah tadinya tidak fungsional menjadi fungsional kembali dan bisa digunakan gitu. Demikian kira-kira demikian yang saya jelaskan. Atau kalau ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Tengah jangan gini. Untuk power supply Ya, demikian. Terima kasih. Untuk power supply, ini untuk mini rig yang saya modifikasi, ini tadinya HT itu kan menggunakan 7,2 volt, ya kan? Setelah saya modifikasi, HT ini saya beri regulator, rangkaian regulator di dalamnya, penurun tegangan. Saya inputkan dengan adaptor 12 volt, ya 2 ampere minimal ya. Adaptor 12 volt 2 ampere ini saya masukkan ke sini dan dari regulator ini tegangannya diturunkan menjadi 7,5 atau ya 9 lah maksimal. Demikian. Jadi tetap walaupun ini digunakan di kendaraan dengan 12 volt di motor atau di mobil tetap bisa gitu dengan menggunakan adaptor. Tapi kalau tidak ada adaptor seperti dengan power supply segini pun bisa tetap yang penting 12 volt. Ya, jadi tidak terpaku harus menggunakan ini. Dengan power supply yang ada gede di rumah pun bisa. Demikian. Jadi kira-kira ini lebih simpel dan lebih praktis lah daripada HT yang tidak berguna ini bisa dimanfaatkan kembali atau dibangkitkan lah dari mati surinya. Demikian kira-kira. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi atau masih kurang jelas silakan. Ini radio-radio yang dibuat sama teman-teman di Komro. Made in Indonesia. Demikian sekilasnya. Kalau saya ini sudah saya produksi banyak. Saya sudah memproduksi ini hampir ratusan lebih dan sudah tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Saya buat ini, alhamdulillah ya dengan modal ya kurang lebih kira-kira cukup lah ini. Dengan begini teman-teman dari daerah atau luar daerah banyak yang tertarik juga. Alhamdulillah sudah banyak yang pakai dan ya kalaupun ada kerusakan ini dengan servis atau biaya spare part pun tidak mahal gitu. Jadi kita masih karena bahan-bahan HT seperti ini masih tersebar banyak di pasaran gitu. Banyak sih sebetulnya HT-HT merek lain pun seperti Motorola, Icom, Kenwood, Alinco, macam-macam. Tapi hanya beberapa, itu tidak semua yang bisa kita modifikasi. Fungsinya aja paling saya gunakan. Kayak seperti Alinco ini tidak bisa saya modifikasi menggunakan box atau seperti ini. Karena Alinco ini bodinya selain besar, juga fungsional internalnya tidak bisa saya modifikasi. Jadi Alinco saya modifikasi untuk keperluan paling hanya untuk repeater. Ya. Jadi tidak semua HT, Icom atau Alinco atau yang Yaesu itu tidak bisa dimodifikasi. Demikian kira-kira. Ada yang bertanya? langsung aja.
Karena ini HT yang saya gunakan. Untuk frekuensi itu tergantung bahan yang kita pakai. Jadi kalau kita dapat HT VHF, ya itu berarti kita bikin VHF. Kalau kita dapatnya UHF, ya itu berarti kita bikin UHF. Atau kalau syukur-syukur kita dapat satu HT yang dual band, itu bisa jadi dual band mungkin. Jadi saya tidak merubah isi program dari HT-nya, tapi saya hanya merubah penampilannya aja supaya lebih menarik dan simpel dan efisien, gitu aja. Tetap program semua ya tetap bawaan asli pabrikannya, ya gitu. Kalau mau dibikin sendiri sih sebetulnya bisa saja, tinggal beli bahan-bahan sendiri lah. Kalau project ya itu selera masing-masing, kemampuan. Mohon izin, nama Karistia Amaru, Wajilan BKV, BNJ Golofan, Bravo Kilo Victor. Terkait dengan repeater, Pak. Untuk yang repeater ini, apa saja sih modul yang kita pakai? Kalau yang saya lihat kan barangkali ada. Ini yang kemarin Alin pakai. Yang ada 27 atau 11 meter? 27 meter. Ya, kalau untuk rangkaian repeater seperti ini sebetulnya simpel ya. Yang digunakan itu juga paling hanya modul power supply, dua unit HT atau radio lainnya. Bisa sebetulnya tidak hanya HT sebetulnya. Satu HT, satu radio rig itu pun bisa. Atau dua-duanya rig juga bisa. Jadi untuk receive HT atau transmitnya pakai rig juga bisa. Nah, alat untuk yang merubah dari TX menjadi RX ini menjadi RX, nah itu digunakan cor atau istilahnya untuk merubah satu frekuensi transmit ke input yang bagian TX. Itu diperlukan cor ini sebenarnya banyak ya, macam-macam gitu. Cuman ini yang saya gunakan untuk HT itu lebih simpel. Itu hanya menggunakan beberapa komponen sedikit ya, lebih simpel pokoknya dibanding kalau yang untuk kelas-kelas profesional untuk radio Motorola, nah itu mungkin lebih banyak dan mungkin kondisi portnya itu juga mahal. Ini saya gunakan untuk radio homebrew atau ini sekelas digunakan dulu tidak lingkungannya tidak jauh karena anak pancaran sekitar 5 kalau untuk HT ya. Tapi untuk selingkungan atau lingkungan atau wilayah kelurahan yang masih sanggup dengan menggunakan ini ya. Dan ini mudah lah, semua rangkaian kita buat ini di pasaran masih ada. Ya, ada rangkaian cor. Itu di Google juga banyak.